Halo teman-teman, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek akhir dari Orbit Future Academy yang berjudul Siangan, Prediksi Keputusan Pelanggan Membeli Barang dari Sosial Media. Di sini ada your team, bagian user risk dari project leader ada Mas Paza, lalu programmer backend ada Noval, user research ada Nurin, dan programmer front end ada Dewi, dan yang terakhir user interface ada Gilang. Ya, perkenalkan, saya Faza Muhammad Zafar, jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November. Di sini bertugas sebagai project leader yang akan membuat rencana project, mengalokasikan job pada tim, membangun komunikasi yang efektif, dan juga monitoring progress project. Next. Ya, di sini saya Novala Sobatidillah dari jurusan S1 Ilmu Ekonomi Universitas Jember, bertugas sebagai programmer backend. Jadi untuk mencari dataset, kemudian membangun modelnya dan berkoordinasi dengan frontend. Saya Dewi Pangastuti dari D3 Sistem Informasi Politeknik Indonesia Surakarta. Di sini saya bertugas sebagai front-end developer dengan tugas seperti mengkoordinasi anggota, mendesain UI sebelum adanya revisi, kemudian menerapkan desain UI dalam sistem, yaitu 3 halaman, adalah halaman home, halaman predik ya, dan halaman predik tidak, dan juga membuat dokumentasi dan materi presentasi. Saya Gilang Syah Hamada, S1 Teknik Informatika, berasal dari Universitas Nasional. Saya di sini bertugas sebagai user interface, mendesain UI. Pertama, saya melakukan analisis pada tampilan yang akan dibuat, lalu membuat desain visual seperti tombol dan color palette, lalu merancang animasi, interaktif, dan prototype, dan yang terakhir menerapkan branding di seluruh elemen desain. Perkenalkan, saya Nurin Mesyita Safira dari Institut Teknologi PLN. Di sini saya bertugas sebagai UX dan deployment. Yang tugasnya yaitu memastikan desain UI bisa dan mudah untuk dipakai, menentukan UX yang baik bersama dengan UI, mendeploy keseluruhan hasil aplikasi yang ada. Latar belakang. Menurut statistik terbaru untuk April 2002, sekitar 4,65 miliar orang adalah pengguna internet aktif, mencakup 63% dari populasi global. Pada tahun 2020, 3,6 miliar orang adalah pengguna media sosial di seluruh dunia. Ini diperkirakan akan meningkat menjadi hampir 4,41 miliar pada tahun 2025. Pemasaran digital dan media sosial memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka dengan biaya yang relatif rendah. Proyek akhir yang berjudul Siangan adalah aplikasi untuk memprediksi seorang konsumen apakah akan membeli sebuah produk atau tidak, melihat dari fitur umur dan gaji. Model AI yang kita pakai untuk membuat aplikasi ini dengan menggunakan Random Forest Classifier. Cara kerja Random Forest Classifier dengan membangun beberapa discussion tree dan menggabungkan demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Penjelasan kode dilanjutkan oleh Mas Noval dengan Mbak Dewi. Silahkan. Baik, saya akan terima kasih Gilang. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Jadi untuk codingannya saya mendapatkan dataset dari survei dari Kaggle ya, berdasarkan ID, gender, age, estimated salary, and purchases. Jadi ini iklan di sosial media, dan 0 mengindikasikan tidak membeli dan 1 mengindikasikan membeli. Kemudian saya olah datasetnya itu ke dalam Jupyter Notebook, di mana saya import dulu package-nya, yaitu NumPy, Pandas, dan Joblib. Kemudian
Untuk setelah itu saya read data setnya menggunakan ini fungsi PD dan read CSV-nya. Kemudian saya print, ditemukan bahwa ada 400 baris dan 5 kolom. Dengan feature X dan salary, apakah menyebabkan pembelian label purchase tersebut. Kemudian setelah itu saya slashing X dan Y-nya, variabel X dan Y-nya seperti ini. Setelah itu saya print X-nya untuk mengecek apakah sudah benar. Setelah itu saya import model train test split. Kemudian saya tuliskan X train Y test, Y test sama dengan fungsinya tadi train test split menggunakan data tes 20%. Jadi data tes ini 80%. Dengan saya merandom selama 20 kali. Lalu saya print, akan ditemukan seperti ini untuk shift dimensinya. Kemudian untuk saya import algoritmanya random forest classifier. Saya inputkan ke dalam model sebagai variabelnya, saya istilahkan model. Kemudian untuk model kasih fungsi fit. Kemudian untuk mencari ini Y-pred-nya. Untuk Y-pred-nya saya masukkan saja Y-test-nya. Kemudian saya import untuk confusion matrix dan accuracy score-nya. Saya beri nama CM dan ACC. Kemudian saya print saja akurasinya. Kemudian seperti ini, dot format ACC tadi, akurasi skornya dikali 100. Ditemukan bahwa akurasinya sebesar 86,2% dengan confusion matrix begitu. Kemudian saya mulai untuk prediksi, di mana model prediksinya untuk data Y-testnya. Kemudian saya lihat dan jawabannya seperti ini dari 10 baris pertama. Setelah itu, sudah ada prediksinya sudah ada, kemudian saya import ke ekstensi PKL yang saya beri nama random forest iklan model untuk di deployment, di bagian deployment. Jadi saya menggunakan deployment seperti ini. Setelah saya deployment, dilanjutkan oleh bagian front end untuk slashing UI UX. Persilakan untuk front end. Baik, untuk tampilan pada aplikasi tangan ini, saya menggunakan Bootstrap sebagai framework-nya karena untuk mempermudah dalam pembuatan tampilan tersebut. Di sini menampilkan script yang ditampilkan pada halaman home atau halaman utama ketika kita mengakses aplikasi Seangan ini. Dalam aplikasi ini terdapat 2 inputan utama, yakni umur dan juga gaji. Untuk selanjutnya adalah halaman predik. Silakan Kak. Sama seperti halaman sebelumnya, saya juga masih menggunakan framework Bootstrap untuk tampilannya. Di sini ada 2 tampilan, yakni tampilan predik yaitu ketika dihasilkan prediksi konsumen membeli, dan predik tidak apabila konsumen diprediksikan tidak beli barang tersebut. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Silakan. Oke, jadi ini adalah wujud dari program kita yaitu Seangan. Di sini kita akan memutuskan apakah customer kita akan membeli barang atau tidak dari sosial media. Nah, variabel yang dibutuhkan adalah umur dan gaji. Jadi misal nih, ketika umur 40 tahun, bisa minta tolong masukkan Mas? Nah, dengan gaji 5 juta. Apa sih yang akan terjadi? Nah,
Di sini kita bakal tahu konsumen akan lebih memilih tidak membeli melalui sosial media. Terus apa yang terjadi ketika variabelnya kita ubah? Bisa kembali lagi. Di sini yang kita pakai adalah umur 50 dengan gaji yang sama 5 juta. Lalu apakah yang terjadi? Nah, di sini si Angan akan memprediksi bahwa konsumen akan membeli. Jadi di sini kita bakal tahu sasaran market yang benar agar lebih meminimalisir kekurangan selama marketing. Mungkin bisa dilanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.